Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan teman-teman, saya berdiri ini bukan karena saya tahu, tetapi karena saya belajar dan ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua apa yang sudah kami dapat dalam pendidikan guru penggerak, terutama dalam budaya positif. Jadi apa yang saya dapat itu saya bisa bagikan kepada kita semua, bukan untuk menggurui, tidak, tetapi untuk kita belajar bersama, supaya kita bisa membangun sekolah kita SMP Kristen Ebenezer 1 Manado ke depannya lebih baik lagi. Nah, sebelum lanjut ke budaya positif, ini ada ice breaking. Di sini ada bus sekolah. Anda adalah supir sekolah yang sedang ditugaskan menjemput dan mengantarkan anak-anak ke sekolah. Menurut Anda, berapakah usia sang supir pengendara bus sekolah? Siapa yang bisa jawab? Ya, Mem Miken 23 tahun. Oke, Mem Miken 23 tahun. Alasannya nanti sebentar ya, Mem Miken. Ada lagi yang lain? Ya, Mem Ivi dan Mem Olga. Mem Ivi 26. Mem Olga? 30. Ada lagi yang lain? Mem ini 40. Berbeda-beda ya jawabannya. Ada lagi? Serba 36. Mem Luisa 53. Mem Iren 45. Wah, ternyata usia sang supir berbeda-beda ya. Berbeda-beda ya. Kita akan lihat. Kenapa? Berapa? 13. Iya, belum ada SIM gitu ya. Oke. Kenapa Miken pilih 23? Karena supirnya adalah saya sendiri. Iya, benar sekali. Berarti semuanya fokus ya. Karena di sini dibilang Anda adalah supir. Berarti ketika Anda adalah supir, berarti usianya itu adalah usia kita sendiri. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dan kita lanjut. Budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sebagai guru, kita semua mengharapkan siswa untuk memiliki kriteria-kriteria seperti ini. Ada rasa hormat, kemudian ada bertanggung jawab, dan ada pribadi yang kritis. Nah, untuk itu saya akan berbagi tentang yang namanya budaya positif. Perubahan paradigma. Dalam budaya positif ada perubahan paradigma, di mana untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Dalam hal ini, apakah sekolah kita sudah menyediakan lingkungan yang positif, Memiren? Ya, terima kasih atas kesempatan. Ya, menurut saya sekolah kita sudah membangun budaya yang positif. Ya, lingkungan yang positif. Ya, lingkungan yang positif kita sudah jalankan. Sebentar jalankan. Misalnya dengan mencintai lingkungan, membuang sampah tidak membuang sampah sembarangan. Kita mengajak para siswa ketika kita temui sampah di jalan atau di koridor, spontan kita mengambil sampah dan membuang di tempatnya. Ya, bahkan budaya positif juga tentang mengasihi, sopan, ramah sesuai 4S Ebenezer. Terima kasih. Terima kasih Mem Iren. Berarti sudah ya. Ada mungkin tambahan yang lain? Semoga sudah tercover. Oh ya. Ya. Selain dari Mem Iren, lingkungan bebas rokok. Lingkungan bebas rokok. Iya. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, seperti yang Mem Iren sampaikan dan juga Mem Olga sampaikan, di mana kita mengharapkan bahwa di sekolah itu akan tercipta rasa aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka, kemudian mandiri dan bertanggung jawab.
Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi, ada beberapa kontrol yang harus dilakukan oleh guru agar supaya budaya positif itu bisa terlaksana dan tercapai dalam lingkungan sekolah kita. Nah, kemudian cobalah buka. Ini ada kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Saya akan meminta satu guru, siapa saja, satu saja yang mau bergabung bersama untuk kita mencoba kegiatan ini. Tugas gurunya adalah menggepalkan salah satu tangan. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Kemudian benda itu sangat penting untuk kehidupan Anda. Dan saya akan coba membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Jadi tugas Anda adalah barang berharga yang Anda punya, Anda bayangkan kemudian kepal di tangan Anda. Dan saya akan mencoba untuk menawari, atau mungkin saya bisa memarahi, atau mungkin saya bisa menghardik. Saya akan lihat apakah Anda akan buka atau tetap mempertahankan. Siapa yang bisa? Oke. Ya, boleh Pak di depan. Bapak sudah membayangkan? Ini tuh. Sudah membayangkan? Ya. Sudah di kepal? Pak Ferry, bolehkah saya minta yang ada di tangan Pak Ferry? Boleh lah Pak, kita kan bestie Pak. Ayolah Pak. Tidak, ayolah Pak, bukalah Pak. Pak Ferry tahu kan, saya berteman dengan ketua yayasan. Saya bisa loh Pak melaporkan Bapak karena diminta untuk membuka tangan Bapak, tapi Bapak tidak mau. Bapak tahu kan, saya berteman dengan ketua yayasan. Bisa kan dibuka Pak? Tidak. Boleh juga Pak Ferry. Kasih doi Jo, kasih doi. Pak Ferry perlu uang ya, Pak Ferry? Perlu. Pak Ferry perlu berapa? 10 juta. 500.000. Pak Ferry, kita ada 1 juta. Pak Ferry mau? Tapi catatannya bukan. Mau uang tapi tidak mau buka. Ya, terima kasih Pak Ferry. Iya. Nah, Pak Ferry dengan penuh keyakinannya dia tidak mau membuka. Berarti ada barang berharga ya Pak Ferry? Kalau boleh saya tahu barang berharganya apa Pak Ferry? Perasaan. Barang berharganya adalah perasaan. Nah, Bapak Ibu, di sini apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Apa alasannya? Tadi Pak Ferry tidak membuka karena Pak Ferry lebih memilih untuk dia menyimpan walaupun dihargai dengan berapapun uangnya, tetapi Pak Ferry ternyata tidak mau buka. Dimarahi pun atau diintimidasi karena mungkin kita memiliki kedudukan yang lebih tinggi, tapi Pak Ferry juga tidak mau membuka. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah Anda menutup tangan Anda? Apa alasannya? Tadi Pak Ferry bilang, apakah ada alasan Pak Ferry? Alasannya saya tidak ingin apa yang saya pegang itu diketahui atau diambil orang lain. Alasan yang masuk akal ya, diketahui atau diambil oleh orang lain, karena itu adalah barang berharga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepalan tangan? Dalam hal ini yang tadi dicontohkan, siapakah yang sesungguhnya memiliki kendali atau kontrol? Sama, diri sendiri. Jadi tidak bisa diintimidasi oleh orang lain. Yang memiliki kontrol adalah diri sendiri. Nah, itu yang paling penting sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk budaya positif ini. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pembelajaran yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya.
saudara masuk di pendidikan ternyata diajarkan bahwa guru bukan hanya menuntut tetapi harus menuntun. Jadi orang harus menuntun, orang punya siswa-siswa. Jangan sampai orang menuntut, Anda belum bisa masuk tugas ini karena Anda begini-begini dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu guru semua, ternyata kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Yang tadi Bapak Ibu bilang. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita di saat itu. Jadi ketika saya mau tutup kepalan tangan saya, itu karena kontrol dari saya. Atau ketika saya membuka telapak tangan saya, berarti itu adalah kontrol juga dari saya. Walaupun ada intimidasi dari luar, tetapi kontrol itu terhadap diri sendiri. Jadi seperti itu kita kepada anak-anak. Kita tidak bisa untuk mengatur anak atau mengontrol anak-anak. Yang mengontrol anak-anak itu adalah anak-anak sendiri. Kita hanya bisa menuntun anak-anak kita. Dan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Di sini ada beberapa ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang pada anak-anak terenja bilang begini, aduh doe, ngana ndak baking doe mempe tugas kang. Nah, itu adalah ilusi di mana kita membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan kemudian ilusi bahwa semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jangan sampai karena kita adalah guru maka kita semua bilang, karena kita lebih tua dari anak mesti bikin begini. Tidak seperti itu. Jadi ada beberapa ilusi perubahan paradigma teori kontrol, ilusi yang harus kita pelajari bersama. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon dan juga ada teori kontrol. Di tabel yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi ternyata teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, mungkin akan susah, akan sulit. Itu stimulus responnya, tetapi ada teori kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak perlu menyamakan rantai persepsi dengan orang. Jadi jangan paksa dia untuk sama seperti kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Tetapi ternyata dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika ada perilaku-perilaku itu ada tujuan. Mungkin yang anak membuat salah, tujuannya apa? Untuk diperhatikan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu untuk stimulus respon, tetapi teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang tadi, kegiatan yang kita lakukan tadi, coba buka. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tetapi ternyata teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian paksaan ada pada saat bujukan gagal, tetapi teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika kita berkolaborasi, kita akan menentukan pilihan-pilihan yang mana, seperti yang kita buat pada keyakinan kelas kita. Nanti akan dibahas juga sebentar. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Jadi ketika kita mau melangkah, kita mau pikir, kita ketika buat ini mau menang ya, atau mau kalah. Nah ternyata teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Yang boleh mau berpikir bahwa orang itu kalau begini-begini, kaget kita kalah. Atau kali kita tidak bisa, atau kita tidak mampu. Nah, jadi harus di sini teori kontrolnya kita harus berpikir bahwa kita harus menang, dan menang. Mau bertanya kan? Iya. Tadi ada Iya. ketika misalnya soal kontrol ya, si anak nggak bikin tugas untuk orang penerimaan, mana dokang nggak bikin tugas, itu salah. Tidak, tapi itu membuat anak merasa bersalah. Jadi ada DP ilusi. Jadi kayak seperti anak itu merasa bersalah ketika dia tidak buat tugas. Jadi ketika orang bilang seperti itu, anak itu akan merasa bahwa aduh kita diperhatikan oleh mem, kita tidak bikin. Nah, beda antara ilusi seperti itu dengan penghukum. Nanti kita bahas sebentar. Iya, nanti kita bahas.
Iya, nanti sebentar Pak. Ada ungkapan-ungkapan itu. Nanti kita bahas seperti itu sebentar. Dan kemudian apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? Disiplin itu yang bagaimana sih? Menaati aturan. Ya, Menaati aturan. mentaati aturan. Setuju? Ya, semuanya setuju. Disiplin itu adalah mentaati aturan. Nah, ternyata apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin dan diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sebenarnya ini yang bisa kita lihat dari makna dari disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi yang kita harapkan anak-anak kita yang disiplin di sekolah kita tanpa perlu orang mau bilang akan. Seperti tadi pagi, kalau misalkan orang datang, orang langsung sapa, kemudian langsung masuk di kelas, kemudian langsung duduk dan membaca Alkitab. Diharapkan anak-anak seperti itu, membiasakan diri untuk disiplin tanpa diperintah oleh orang lain. Jadi tanpa terperintah, dia sudah disiplin. Bersama-sama halnya dengan kita. Ketika kita mau komitmen, berarti kita sudah menjalankan disiplin kita. Kemudian, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini adalah nilai-nilai yang kita harapkan anak-anak bisa capai dalam kehidupan kita di sekolah, dalam pembelajaran kita di sekolah. Dan mungkin sudah kita terapkan, bukan mungkin, tetapi sudah kita terapkan dalam kehidupan kita. Semua perilaku memiliki tujuan, di mana teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Sedangkan untuk motivasi eksternal lainnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sama halnya seperti yang terjadi ketika ada proyek yang minggu lalu, ketika ada pertanyaan, sebaiknya jangan dulu kita bilang siapa yang dapat jawab akan dapat hadiah. Nah, itu motivasi eksternal di mana mungkin anak-anak ketika mau menjawab tidak akan terbentuk. Jadi dia hanya akan menjawab karena ada imbalannya. Jadi dia akan menjawab karena ada imbalannya. Kalau tidak ada imbalannya, dia tidak akan menjawab. Nah, jadi ketika kita mau memberikan imbalan, ada baiknya jangan dikatakan di awal, supaya kita bisa melihat motivasi anak itu untuk menjawab bagaimana. Kemudian untuk motivasi internal atau tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, di mana saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi di sini mesti kita terapkan bahwa ketika saya melakukan ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa? Apakah saya akan memiliki karakter yang baik atau saya tidak akan memiliki karakter yang baik? Ini teori motivasi perilaku manusia. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada lingkaran kebutuhan dasar manusia, ada survival di mana orang mau berusaha, kemudian ada cinta kasih atau diterima, kemudian ada penguasaan, ada kesenangan, dan ada kebebasan. Realitasnya kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin
mungkin di saat ini kalau saya lebih ke yang namanya cinta kasih atau diterima. Kenapa? Ketika saya berdiri di sini, saya berharap materi saya yang saya sampaikan bisa diterima oleh Bapak Ibu guru. Tetapi mungkin ada yang lain memiliki kebutuhan dasar manusia, yaitu adalah kebebasan. Atau ada yang lain mungkin dia memiliki kesenangan. Misalnya kemarin kalau hari libur. Nah, kalau hari libur biasanya orang jalan-jalan keluarga, berarti kita memiliki kebutuhan dasar. Kemarin adalah untuk kesenangan dan ataupun penguasaan. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa yang pertama itu adalah orang mau berjuang, setiap hari kita bangun, kita bekerja dan kita berusaha. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada contoh kasus, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Jadi, saya bisa menjawab, jika saya adalah Ibu Ani, kemudian ada satu murid Agus, dia datang ke sekolah, tetapi hanya meminta bekal makan siang dari teman-temannya dengan paksa. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Serivaldo, kalau Serivaldo, apa yang akan Sir lakukan? Sebagai wali kelas misalkan. Bapak ini. Amin. Dia mau menentukan lagi. Ada yang bisa bantu kalau Mbak Miren? Dilema. Iya, sebagai Ibu Ani tentu memanggil anak yang namanya Agus itu ya, dan menanyakan ke Agus mengapa Agus memaksa teman-temannya untuk memberikan makanan kepadanya. Apakah Agus tidak membawa bekal makan siang dari rumah, atau mungkin dia cepat lapar begitu biar ada bekal makan siang, tapi dia mau makan lagi tapi sudah habis bekalnya. Kita tanya dengan baik kepada Agus ini. Ya. Kira-kira Oke. apa alasan Agus? Kalau menurut Ibu, ketika ditanya seperti itu, ada feedback dari Agus. Harapan Ibu, Iya. Agusnya menjawab, Iya, bingung juga. Anak kecil ini pasti karena masih kelas 5 SD, jangan-jangan Agus menjawab saya lapar, Bu. Oh, iya. Kira-kira- Jadi saya mau makan lagi. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Oke. Sama. Mesti aku saya jawab. Oh iya. Oke. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan. Jadi ketika kita panggil anak itu, jangan langsung kok mana langsung ambil orang ke makanan. Tidak, berarti harus mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Dan saya yakin ibu-ibu guru dan bapak-bapak guru yang ada di tempat ini semua melakukan hal itu. Contohnya ketika saya perwalian saya dulu saat ini punya masalah, saya dibantu oleh Bem Olga menanyakan alasan seperti itu. Jadi ketika saya bahas ini, oh iya sudah pernah. Bem Olga pernah bantu saya menanyai apa sih alasan sehingga dia melakukan tindakan tersebut. Nah, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Di sini ada beberapa opsi. Apabila jawaban Agus karena ia lapar, seperti tadi ya, Ibu Iren, dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Jadi seperti yang 5 kebutuhan tadi yang kita bahas. Berarti supaya dia bisa bertahan satu hari di sekolah, dia meminta makanan kepada teman-temannya. Tapi dia tidak memikirkan apa yang dia lakukan itu, tindakannya itu merugikan teman-temannya. Kemudian opsi yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kemudian opsi yang
Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, ternyata Agus memiliki kebutuhan adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuannya. Supaya ketika dia datang kepada anak-anak yang lain, anak-anak lain mau takut lihat ke dia. Kemudian opsi yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Jadi dia tidak mau menunya itu-itu saja. Dan yang terakhir, 5 kebutuhan dasar yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi anak-anak yang bermasalah, maka kita harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa yang ada pada anak dan yang sedang dia perjuangkan. Apakah kebutuhan untuk kesenangan, kebutuhan untuk kebebasan, ataukah untuk penguasaan, kasih sayang, atau untuk bertahan hidup. Jadi ada 5 kebutuhan yang harus kita tahu dari anak didik kita, terutama wali-wali kelas. Jadi mungkin pada saat di sharing and praying boleh kita tanya kebutuhan-kebutuhan apa yang ada pada anak, sehingga karakter anak kita bisa tahu, oh anak ini suka cari perhatian, ternyata dia membutuhkan yang namanya kasih sayang. Nah, jadi kita tidak salah ketika kita memberikan pengaruh yang baik untuk anak. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Nah kalau tadi yang 5 yang harus kita tahu kebutuhan anak, dan yang sekarang kita harus tahu 5 posisi kontrol yang tadi jadi pertanyaan antara Memolga dan juga Pak Berti. Di sini ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Kalau penghukum biasanya kalau anak tidak buat tugas, orang kasih hukuman. Kalau yang tadi pembuat merasa bersalah, ya tadi kita buat supaya anak-anak selalu merasa bersalah, supaya dia mau membuat tugas. Kemudian teman, kalau teman orang bisa memperlakukannya sebagai teman, tetapi ada batasannya. Kemudian ada pemantau yang orang cuma melihat apa yang dia lakukan dan yang sebagainya. Kemudian manajer. Nah, yang harus kita miliki dan yang harus kita laksanakan adalah 5 posisi kontrol guru. Yang paling utama adalah manajer. Jadi bukan mau dibilang penghukum, pembuat merasa bersalah teman atau pemantau itu tidak perlu, tetapi yang diharapkan dalam budaya positif yaitu adalah manajer. Di sini pertanyaan-pertanyaan ini seperti apa Pak? Siapa yang mengatakannya? Misalkan kalau untuk membuat orang merasa bersalah, contohnya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu ketika kamu tidak membuat tugas. Jadi anak itu akan merasa bersalah. Ini contohnya. Kemudian untuk penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, maka kamu akan saya beri hukuman seperti ini. Jadi itu contoh untuk kalimat penghukum. Untuk kalimat teman, ayo lakukan demi ibu dan bapak ya. Nah, kalau kamu tidak melakukannya, nanti ibu dapat konsekuensinya. Jadi siswa itu akan merasa bahwa saya berteman dengan ibu, saya dihargai oleh ibu. Kemudian pemantau, kalimatnya, contoh kalimatnya, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Nah itu pemantau. Jadi ketika anak-anak mau lihat ada stiker bintang seperti anak TK yang Nia pas dia datang dia bawa stiker. Nah di situ ada pemantau. Orang mau lihat kalau anak-anak ini mau, kita mau lihat yang atau Bemniken mau dapat bintang, Sir Rivaldo mau dapat bintang, Sir Friglen mau dapat bintang. Oh ada yang tidak mau dapat bintang, berarti kita bisa pantau anak ini bagaimana ya. Kemudian untuk manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini yang harus kita gunakan. Jadi ada contoh kalimat-kalimat untuk bertanya ketika anak sedang dalam masalah, kita harus tanya, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Atau kita tanya, nilai-nilai apa yang kamu langgar dari kesepakatan kelas kita? Nah jadi seperti itu, agar supaya anak bisa mau menyelesaikan masalahnya sendiri dan dia punya tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Dan terakhir ada penghukum juga, kamu selalu yang paling terakhir. Itu kalimat yang bisa dikatakan sebagai kalimat penghukum. Bisa dijawab Pak Berti, sudah terjawab ya Pak Berti? Oke, kemudian nah ini untuk menciptakan budaya positif, maka
harus melakukan peraturan kelas. Ada peraturan kelas, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian meluas lagi jadi lingkungan positif, kemudian dia meluas jadi budaya positif. Jadi ketika kita melakukan peraturan kelas, kemudian ada keyakinan kelas, dia akan berkembang jadi lingkungan positif dan dia akan menjadi budaya positif. Jadi kegiatan yang kita lakukan setiap hari, karakter-karakter yang kita tanamkan kepada anak setiap hari, dia akan menjadi berkembang menjadi lingkungan positif, dan kemudian lingkungan positif itu akan berupaya seterus-menerus menjadi budaya positif. Kebiasaan yang dilakukan lama-kelamaan akan menjadi karakter dan akan membentuk dan menciptakan budaya positif. Jadi seperti yang di Alkitab bilang, ajarkan berulang-ulang, ajarkan berulang-ulang, ajarkan berulang-ulang, agar supaya karakter kita bisa tercermin dan anak-anak bisa menciptakan budaya positif dari karakter yang dia buat setiap harinya. Sekarang, apa perbedaan peraturan dan kesepakatan kelas? Adakah yang bisa menjawab beda peraturan dan kesepakatan? Oke, Merti. Iya. Oke, kalau peraturan itu memang sudah diatur, bukan berdasarkan kesepakatan, ya. Tapi kalau kesepakatan itu dilakukan bersama, sampai disepakati. Saya berikan contoh, kalau peraturan sekolah itu dilarang terlambat atau dilarang membawa HP. Tapi kalau kesepakatan ya tinggal dilemparkan ke kelas sesuai kesepakatan kelas itu, apakah bisa masuk juga peraturan kelas atau tidak, tinggal kesepakatan itu sendiri. Terima kasih. Baik sekali jawaban dari Ibu Luisa. Ada Mem Olga juga? Perbedaan. Simpel saja perbedaannya. Kalau aturan satu arah dari atas ke bawah, kalau kesepakatan dua arah dari atas dan dari bawah. Thank you. Iya. Singkat, padat, dan jelas. Terima kasih. Nah, berarti kita semua paham apa perbedaan antara peraturan dan apa perbedaan antara kesepakatan kelas. Saya yakin kita semua sudah buat kesepakatan kelas, iya kan? Apakah kesepakatan kelas kita yang kita buat itu benar-benar sudah sesuai atau tidak? Nah, kita lihat di sini. Ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ketika kita membuat kesepakatan kelas harus ada keyakinan kelas dulu. Kemudian menurut Gosen di tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau dari intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau orang buat kesepakatan kelas, orang bisa tahu, oh ternyata anak ini yang dia buat ini dia tahu saya tidak boleh langgar karena saya buat seperti itu. Nah, seperti yang saya tanyakan, sudahkah Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas? Jawabannya pasti sudah, karena sudah mulai. Nah, kesepakatan kelas yang harus kita buat yang pertama atau langkah-langkahnya itu yang pertama adalah kesepakatan dibuat bersama. Apakah Bapak Ibu semua dibuat bersama atau buat sendiri? Kalau buat sendiri itu peraturan. Buat bersama ya? Iya, buat bersama. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Ini ada anak di kelas 8B, perwaliannya Men Selfie, mereka tulis jangan buang sampah sembarangan. Dan juga di 8C Christian. Saya ingat mereka bilang jangan buang sampah sembarangan. Nah, tahap yang kedua kita tinjau kata positifnya. Ketika kita buat kesepakatan kelas, kita harus meninjau kata-katanya, jangan pakai kata negatif. Jadi kalau contohnya jangan buang sampah sembarangan, kita tinjau kata positifnya jadi Buanglah sampah ada tempatnya. Jadi terus pakai yang kata negatif. Jadi harus dirubah dulu ya. Kemudian ada nilai dan keyakinan yang terkandung. Tolong mesti lihat ini kesepakatan yang kita buat ini ada nilai enggak? Jangan sampai kita buat kesepakatan tapi ternyata tidak ada nilai sama sekali. Sehingga ketika anak langgar, ketika kita panggil anaknya itu melakukan kesalahan, mau ditanya nilai apa yang kamu langgar? Enggak ada, Mem. Tuh. Jadi kita harus melihat adakah nilai-nilai yang terkandung. Kalau contoh yang tadi
disiplin dan bertanggung jawab. Jadi ada nilai-nilai di situ. Ketika dia buang sampah sembarangan, berarti dia telah melakukan atau dia tidak melakukan nilai-nilai disiplin, nilai kebersihan, dan nilai bertanggung jawab. Dan terakhir, yang keempat, ketika dilanggar akan ada pembinaan dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Nah, mungkin bagaimana itu memilih segitiga restitusi? Nah, jadi ketika ada pelanggaran dari kesepakatan kelas yang dibuat, maka ada metode untuk kita melakukan pembinaan. Contohnya adalah pembinaan dari menggunakan metode segitiga restitusi. Saya pernah dengar, kalau guru penggerak, guru pernah dengar segitiga restitusi. Belum? Belum. Oke. Sebelumnya pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, seperti yang tadi saya katakan, jangan gunakan kata negatif. Atau dia bilang jangan buang sampah, jangan terlambat. Nah, kita ganti kata negatifnya dengan kata positif, karena kita mau menciptakan budaya yang positif. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami. Memang kalau mau dilihat keyakinan bersama, ada 30 anak, 30 keyakinan. Nah, jadi kita pilah-pilah, yang ini sama enggak ya dengan anak ini, supaya ketika kita masuk di kelas kita ingat apa yang kita buat. Jangan sampai ketika kita masuk di kelas 8A, kemudian kita masuk di 8B, 8A tidak sama dengan 8B, 8A keyakinan kelas yang kita pakai, sedangkan di 8B tidak. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Jadi perlu kita tinjau kembali, ada yang perlu diperbaiki atau ada yang perlu ditambahkan. Dan ini peraturan keyakinan, selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Ini nilai keyakinannya adalah tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain. Itu adalah contoh nilai-nilainya, dan saya rasa Bapak Ibu tahu nilai-nilai ini. Kemudian segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog, berarti kita harus panggil anak untuk datang kepada kita untuk berdialog bersama, untuk menghasilkan murid yang mandiri dan dia bisa bertanggung jawab lewat apa yang dia lakukan, seperti sharing and praying yang kita lakukan bersama. Nah, segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Di sini adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ada tahap-tahap, ini segitiganya. Tahap yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika misalkan Mem Iren membuat salah, saya panggil Mem Iren, terus saya bilang, Mem Iren misalkan tidak mengikuti ekskul pramuka misalkan. Nah, jadi ketika saya mau menstabilkan identitas, saya mau bilang begini, Mem Iren, semua orang punya keterbatasan waktu. Namun karena ini adalah peraturan dari sekolah ketika kita mau ikut ekskul pramuka dan lain sebagainya. Jadi itu adalah contoh untuk kita menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau ketika dia membuang sampah sembarangan, ketika kita panggil, Niken, Mem juga pernah membuang sampah sembarangan. Jadi kita menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi ketika dia membuat kesalahan tadi seperti membuang sampah, ini kan pasti punya alasan, Kang, ya kok buang sampah sembarangan. Jadi modelnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati dan nilai-nilai apa yang telah dilanggar. Jadi kalau seperti tadi, ketika buang sampah sembarangan, nilai apa yang dia langgar? Nilai kebersihan, nilai disiplin, dan nilai tanggung jawab. Nah, dari situ
yang membuat. Terus kalau misalkan sampah itu tidak dibuang di tempat sampah, mau buang di mana? Nah, jadi modelnya seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan dari segitiga restitusi. Di sini proses segitiga restitusi dalam artinya, arti besar, arti luas, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian melalui restitusi guru dapat, nah ini kita dapat apa? Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi telah menyadarkan bahwa tuh anak itu melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan kemudian yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi kita memberikan penawaran. Jadi menurut kamu yang sebaiknya dilakukan apa? Nah, contoh-contohnya seperti itu. Tahapan segitiga restitusi yang tadi menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, contohnya ya. Kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ini adalah contoh kalimat ketika kita menstabilkan identitas. Kemudian untuk tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu adalah validasi tindakan. Kemudian yang ketiga, harusnya ketiga kita tulis satu semua. Menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati supaya bisa kita menyadarkan anak. Kemudian apa bayangan kamu tentang kelas yang ideal? Itu contoh-contoh kalimat. Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi seperti ini untuk kita menggunakan tahapan segitiga restitusi. Saya akan coba berikan contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dan Bapak Ibu bisa memperhatikan, tapi kasusnya berbeda. Shalom, salam dan bahagia. Saya Windy Mangarau dari penerapan segitiga restitusi demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 8. Sudah pernah dengarkah kalian tentang segitiga restitusi? Ya, mari kita bahas bersama. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama membuat kesalahan, berupaya tidak menanyakan tindakan yang salah. Dan ini adalah contoh kasus yang pertama yang saya kaitkan dengan 3 tahapan restitusi. Kasus ini bercerita tentang Vincent yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Vincent malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas, Vincent tidak mengumpulkan, dan saat dicek ulang oleh guru, ternyata di absen Vincent tercatat hadir. Namun tugasnya tidak dikumpulkan. Vincent pun dipanggil untuk dimintai klarifikasi dengan menggunakan pendekatan metode segitiga restitusi. Yuk disimak.
Shalom, perkenalkan nama saya Ciksa Muno. Saya berasal dari persekolahan SMP Persetujuan Desa 1 Manado dan harapan saya menjadi sekali supaya saya bisa lebih mengatur pola tidur saya dan saya akan dapat mengumpulkan tugas seperti ini. Dan ini ada demo kasus, ada 3 kelompok yang akan dibuat dan ada kasus segitiga restitusi, ada A, B, dan C. Saya akan membacakan kasus A supaya semua bisa paham ya kasus A bagaimana. Di kasus A, Anda adalah seorang wali kelas 8 SMP Pelindung. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapat Ali. Anda sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali dan akhirnya sepulang sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Nah, kita akan praktekkan cara untuk kita memanggil anak dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Jadi untuk kasus A, si ini ibu guru, dia lihat di jam istirahat ini Amira menangis. Pas ditanya kenapa Amira menangis karena si Ali temannya itu mengejek nilai Amira. Mungkin nilai Amira misalkan 60 dan nilai Ali itu 90. Nah, ketika si Ali mendapat nilai 90, Amira mendapat nilai 60, Amira mengejek Ali mengejek Amira dan akhirnya Amira menangis. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu guru bisa menyelesaikan masalah dari Amira dan Ali? Nah, saya akan coba untuk membagi kelompok di sebelah sini. Kelompok A, kasus A. Kelompok Amira. Kelompok Amira. Kemudian yang kelompok B di sebelah sini, ya. Kelompok B di sini. Kasus B-nya seperti ini. Anda adalah wali kelas 9 SMP Pelindung. Suatu hari saat kegiatan belajar mengajar sudah selesai, Anda dihampiri oleh salah satu guru, yaitu Basti. Guru tersebut menceritakan kejadian yang terjadi pada hari ini pada salah satu murid Anda, yaitu Gita. Menurut Bapak Basti, beliau dan beberapa guru lainnya merasa bahwa Gita berbohong. Saat guru-guru tersebut mengajar, Gita beberapa kali izin ke toilet. Ada di situ anak-anak kita yang izin toilet terus. Nah, pada awalnya guru-guru tersebut merasa biasa saja. Namun dalam 1 jam pelajaran, Gita bisa beberapa kali izin ke toilet. Ketika ditanya alasannya, Gita selalu bilang sembelit. Setiap kali Gita izin ke toilet pun sering diiringi dengan tawa dari teman-temannya. Berarti teman-temannya tahu kalau dia berbohong ya. Kemudian beberapa guru berkata Bapak Basti bahwa mereka menawarkan Gita untuk pergi ke unit kesehatan sekolah, namun ditolak oleh Gita. Anda mengerti dan dengan situasinya dan akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Gita. Keesokan harinya Anda meminta waktu dengan Gita untuk diskusi dan mengklarifikasi laporan dari Bapak Basti. Jadi di sini mau dibilang bahwa ternyata ada anak yang dia izin terus, bukan cuma pada satu guru mata pelajaran, tetapi ada beberapa guru mata pelajaran dia izin terus. Bagaimana kita menyelesaikan masalah itu? Dan yang di sini kelompok C bisa gabung di belakang sana. Kasus C-nya, Anda adalah wali kelas 7. Oh, pas kelas 7. Anda baru saja selesai menghadiri rapat guru dan ingin kembali ke ruang kelas. Anda ke ruang kelas Anda untuk melihat tim piket kelas Anda bekerja. Sesampai di kelas, Anda terkejut karena hanya ada 2 murid Anda yang sedang membersihkan kelas.
Dari 5 siswa mungkin ya, cuma 2 yang bekerja. Anda menyadari bahwa Ciko tidak ikut berpartisipasi dalam piket. Anda tahu betul bahwa Ciko hari ini masuk sekolah. Anda bertanya kepada murid-murid lain yang sedang piket dan mereka hanya menjawab bahwa Ciko tiba-tiba keluar begitu saja dari ruangan kelas dan membawa tasnya. Penasaran dengan hal itu, Anda mencoba mencari Ciko dan menemukannya di warung depan sekolah sedang jajan. Anda memutuskan untuk langsung berbicara dengan Ciko di saat itu juga. Ya. Jadi Ciko tidak membersihkan kelas. Ciko cuma baca jajan cilok di muka. Jadi pas Mem Christine ke Indomaret, Mem Christine ketemu dengan Ciko. Bisakah saya beri waktu Bapak Ibu 5 menit? Oke. Demo ya, kita demo. Di depan sini ada siswa dan ada guru. Langsung ya demonya. Tidak perlu alur ceritanya, tetapi langsung demo. Jadi panggil siswa. Tapi keyakinan kelas ada. Selalu bersikap positif, senantiasa jadi diri sendiri, bersaya menghormati orang lain, sabaran miliknya, barang yang kurang itu senantiasa membantu. Itu yang Ini nang. Sudah. Sudah. Saya sebagai Ali dan Niken. Niken sebagai Alibak. Niken sebagai Amira, sudah. Niken Amira. Niken kameramen. Yang guru siapa? Berdasarkan segitiga restitusi. Jadi ini daftarnya menstabilkan identitas. Ini kok kerjasama. Ini berdiskusi untuk menemukan mufakat. merasa bahwa Bita itu Bita. Jadi beliau dan guru lain merasa bahwa Bita setiap kali Anaknya sudah ada di bawah. Tinggal tapi ini yang bagi pilih. langsung. Tapi orang pernah bilang tadi ya. Iya. Nah, terus jadi pilih di sini tapi harus sesuai dengan Jadi beliau mana Amira? Ini Ciko Caka. jadi menstabilkan identitas. Buat salah itu Biar kamu potong ini. Mira bangun Mira. perempuan dari si kelas, terus DP apa? Karena ini kira-kira ejek tadi ya, karena di bawah. Oh, wali kelas datang. Wali kelas datang. Ali tuh. Wali kelas datang. Di situ kan Ali. Nah, Kenapa? Saat apa ya? Ali. Iya, Baba. Mem, kita bikin serekam. Ini yang paling serius sih. Baba. Ini. Kita mau ejek dia. Mana Mira? Mira. Itu deh pertanyaan. Jadi ceritanya Iya. Nana itu Bapak Ibu, menangis di sudut karena Nana saya akan berikan contoh. Ejek. harus dipanggil di terawang ditanyakan Ya, silakan. apakah kita tahu berapa 5 menit, 3 menit bisa ya? Ya, silakan. Ya, tepuk tangan. Supaya kita sama-sama bisa tahu. Yang inilah kelompok Satu. A, kasus A.
kelompok A ini dong. Ronde 1. Mem Susan. Ronde 1. Jadi sampai mana pun naik kelas. Mira, naik kelas. Kita mau naik kelas. Nak mau naik kelas. Amira 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 nak mau naik kelas. Ali, keluar dari grup. Ali, sini. Ali, jangan dulu. Kita lihat ya kalau praktek seperti 3 restitusi bagaimana. Oke, Ali. Tahu nggak kenapa? Tadi Bang, Oh ya. siapa Amira sampai menangis? Amira jangan bikin diri dulu. Iya. Memangnya tadi cuma Ali dengan Amira di situ, dia sampai menangis. Tadi Ya, kita sengaja udah garap dia sampai dia nangis. dia kasihan sampai kalau sampai dia sudah nangis berarti dia terluka, itu karena Ali. Jadi memang Pak Ali di sini Pak Ali bukan untuk menghakimi Ali, tapi justru sebaliknya untuk mencari solusi supaya hal ini tidak terulang kembali. Ya, seperti itu. Sekarang saya mau tanya, tentunya setiap kali Ali melakukan sesuatu, Ali kan punya alasan. Oh, kira-kira Ali alasan apa sampai membuat Amira itu nangis? Itu alasan cuma kita suka mengarang apa dia sampai dia menangis karena kita pengen aja lebih tinggi dari dia. Oh, jadi Iya. dalam hal ini Ali itu ingin menunjukkan kepada Amira prestasi Ali, cuman caranya dengan menyakiti hati Amira. Kira-kira seperti itu. Iya, seperti itu. Oh, gitu. Kan kita sudah ada kesepakatan kelas. Kita kan sudah buat keyakinan kelas tuh. Jadi jangan menyakiti, jangan membuli, itu kan salah satu kesepakatan kita. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang perlu dibenahi dari Ali ketika Ali membuat melanggar kesepakatan dan keyakinan sudah menyakiti Ali? Ya, kalau saya salah, saya akan meminta maaf kepada Amira. Tapi selain saya, dan saya tidak akan mengulangi lagi. Oh, jadi gitu. Oke, jadi Amira, sini, Mir. Nah, silakan apa yang akan disampaikan Ali. Amira, kita minta maaf Amira. Kita sudah sedih hati menghadap Amira. Kita masih ketemu. Sudah, sebentar, tolong bagi dapat. Ada mensyu. Oke,
lagi dan kelas apa yang dilanggar? Kelompok B sudah bisa? Kelompok B? Iya, kelompok B? Ya, silakan kelompok B. Yang mau direstitusi kami ada Semua bodek kunci. Ada. Lucu sekali. Kita tuh butuh satu toh. Mas, pertama kali dia kan mau ini jadi kita ulang dulu. Oh sudah Cok, langsung ke. Sudah Cok. Memagrinya selamat sore. Apakah kita murid dari yang Athena? Oh iya benar. Kelas 8 Oh 9A. Nah, saya perhatikan siswa ini sering minta izin. Oh ya. Terus hampir selalu minta izin. Coba kita selidiki atau wali kelas selidiki, mungkin ada gangguan pencernaan atau mungkin ada sesuatu, karena saya penasaran mengapa dia sering minta izin seperti itu. Nanti kasihan toh sementara belajar terganggu. Apakah cuma di pelajaran itu saja atau ada keluhan dari guru? Sepertinya lewat beberapa teman juga saya tanyakan seperti itu. Oke, baik, terima kasih informasi. Iya, oke. Jangan perhatikan ya Bu ya. Oke, ini untuk kebersamaan kita dan supaya ini kita lebih baik lagi ya Bu ya. Terima kasih. Pita lagi hamil. Kita perhatikan ya kalau ada segitiga restitusi di dalam. Kita silakan duduk. Beberapa hari ini melihat kita sering berbicara atau berita dalam masalah pencernaan. Saya melihat kita selalu ke toilet. Apakah ada masalah pencernaan? Kenapa? Sakit perut atau salah makan? Belakang lancar atau sampai dia belakang kan pasti karena sering buang air atau justru sulit buang air. Nah, bila ada maksudnya apa ya sampai kita sulit buang air? Oh mungkin kita makan nasi tapi kurang makan yang berserat, sayur-sayuran. Jadi kita mesti perhatikan kita punya asupan makanan supaya kita tidak ada gangguan pencernaan sehingga menyulitkan kita buang air besar saat pelajaran sedang berlangsung. Boleh minta? Oke. Oke, Mika bisa ngomong. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Tidak apa-apa ya, kita sudah mencoba. Tidak ada semua yang langsung jadi. Nah, kalau nggak sedikit berarti ketika kita mau menstabilkan identitas, pasti kita bisa katakan seperti ini ya kepada Bita. Bita, Bebe, baru aja bolak balik toilet. Bita aja bolak balik toilet. Nah,
memberi informasi. Tapi pasti kita pasti akan tahu. Oke, kasus yang ketiga bisa? Oke. Yes. Mantap. Kelas 7 mana kelas 7? Mantap sekali. Mantap. Ternyata dia sebelum susah buat Jadi skenario ini ada dua tempat setting of place. Yang pertama di classroom, yang kedua di warung. Jadi saya menuju ke kelas, member Lia sementara menyapu. Shalom, selamat siang. Udah mau selesai ya? Bersih-bersih kelas. Mana dulu? Cuma sendiri. banyak dong bagi Apa tahu dia itu mana? Jadi dia tiba-tiba pulang tanpa membersihkan kelas. Oke. Makasih ya untuk informasinya. Ya, aku mau cari dulu ya. bro. Jadi tabel sekali anak bro. Kalau tetap hantam. Dari mana? Lu udah paling tinggal tuh. Belum pulang atau belum dijemput sama mama? Biasanya kan mama yang jemput. Belum ya. Terus ini habis membeli sesuatu dari kantin mau menuju ke mana? Duduk aja ya. Mau balik di kelas nih. Soalnya tadi saya awas jadi dari beli kan. Mamanya Umi. Nek, ada dengar tadi ketemu sama Renia katanya cuma dia sendiri yang bertugas di dalam kelas. Oh iya, soalnya kita lupa, kita kira ini hari Jumat, hari Kamis katanya. Jadi kita lupa kalau kita bertugas. Oh, jadi tadi belum sempat ya untuk bertugasnya. Apa kabar Ibu? Kali ini gue tidak bertugas untuk bersih-bersih kelas dengan teman-teman. Apakah ya tidak apa-apa ya, karena setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Dan kemudian apakah gue punya alasan selain dari tadi lupa begitu tidak bertugas, atau ada alasan lainnya mungkin buru-buru harus pulang karena melakukan apa? Enggak, sebenarnya cuma laporan soal sekali, jadi suruh berikan tim suruh tugas. Apakah ketika gue tidak bertugas itu merugikan orang lain atau membuat misalkan Ria kan tadi bertugas sendirian tidak ada yang membantu, bagaimana pendapatnya Gloria? Oke, baik. Nah, kita akan mencari solusi bersama-sama ya akan hal ini. Apakah gue ingat mengenai kesepakatan kelas, mengenai tanggung jawab untuk membersihkan kelas? Bolehkah mengingatkan kembali apa yang gue ingat? Memang di kelas kita semua wajib membersihkan kelas sesuai dengan Iya, baik sekali. Apakah itu termasuk dengan Glory harus membersihkan juga kelas? Oke, baik. Kalau begitu untuk kedepannya apakah Glory mau untuk bertugas bersama-sama dengan teman lainnya? Berarti setuju? Oke, baik. Terima kasih, Glory. Iya, Bapak Ibu, apakah segitiga restitusinya tercapai? Tercapai. Tercapai. Terima kasih ya Bapak Ibu semua yang sudah berkolaborasi dalam kelompok untuk kita bersama-sama membahas tentang segitiga restitusi, lebih khusus pada demonya. Dan ini kita datang pada terakhir refleksi. Apa perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini, berbagai praktik baik? Satu orang saja yang bisa memberikan pertanyaan pertama, perasaan. Cuman bilang, perasaannya apa? Senang, bahagia. Senang, bahagia. Ya. Yang lain, iya perasaan. Yang perasaan ketika kita mengikuti kegiatan ini berarti senang dan bahagia. Kemudian setelah mengikuti kegiatan ini, saya jadi paham
segitiga. Iya, apa Mbak Luisa? Saya bisa tahu cara mengulangi atau memberikan jalan keluar saat mengurus anak dengan cara segitiga Restitusi. restitusi. Iya, terima kasih. Kemudian target target saya selanjutnya adalah, apakah Bapak Ibu punya target? Kalau saya pasti punya target. Ada target kan kita semua? Diharapkan target kita ketika kita mendapat siswa yang bermasalah, kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Sekian dari saya Bapak Ibu yang jelek-jelek ditinggalkan, dan jika ada tanggapan nanti chat pribadi, nanti saya balas chat pribadi karena ini sudah selesai waktunya. Terima kasih kepada kita semua, dan terima kasih juga sudah membantu saya dalam pembuatan tugas untuk diseminasi tentang budaya positif. Saya harap kita semua bergotong royong bersama, bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif bagi sekolah kita, sehingga bukan cuman yang kita tampilkan di luar saja, tetapi sudah kita tata dengan